Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reni Cahyawihandika. Di video ini akan dibahas tentang satu topik yang sangat penting dalam pembuatan aplikasi web, yaitu tentang database. Seperti yang kita ketahui, aplikasi web pasti menyimpan banyak data. Kita perlu untuk membaca, menyimpan, mengedit, mengupdate data. Maka sekali lagi ini adalah satu topik yang sangat penting untuk dipahami. Dan kita akan menggunakan database yang merupakan semacam teman eratnya PHP, yaitu adalah MySQL. Mari kita mulai. Oke, secara umum untuk mengakses database dari PHP ini ada dua pendekatan atau dua cara begitu ya. Yang pertama adalah menggunakan suatu extension yang sifatnya database spesifik. Artinya ada extension untuk MySQL misalnya, ada extension untuk DB2, ada extension untuk PostgreSQL dan seterusnya. Jadi extension yang dia dirancang untuk suatu DBMS tertentu. Itu yang pertama. Yang kedua ada library yang dia sifatnya database independent. Namanya adalah PDO atau PHP Data Objects. Di sini dia tidak spesifik terhadap suatu DBMS atau database tertentu, sehingga dia bisa dikatakan sifatnya general atau umum, ya, tidak spesifik terhadap suatu DBMS tertentu seperti yang pertama tadi. Nah, masing-masing ini ada kelebihan dan kekurangannya, gitu ya. Kalau kita menggunakan ekstensi yang sifatnya database spesifik, maka karena dia spesifik terhadap DBMS tertentu, maka kalau kita menggunakan ini, kode kita itu akan terikat, gitu ya, akan terikat ke suatu DBMS atau database tertentu yang kita gunakan. Sehingga kalau misalnya di awal kita menggunakan MySQL misalnya, kemudian kita ingin di tengah-tengah sebuah proyek kita ingin mengganti DBMS kita dari MySQL ke PostgreSQL misalnya. Maka karena kita di sini menggunakan extension yang sifatnya database spesifik, maka kita harus mengganti atau melakukan perubahan terhadap banyak sekali kode yang kita punya yang berkaitan dengan pengaksesan ke database. Seperti itu. Atau saya bisa gambarkan seperti ini. Jadi kode kita di PHP posisinya di atas di sini, dan di bawah sini ada bermacam-macam DBMS. Nah, di sini extension yang sifatnya database spesifik, dia posisinya atau dia ada masing-masing extension yang berbeda-beda tergantung DBMS yang ada. Jadi untuk MySQL maka dia ada driver atau extension untuk MySQL. Untuk PostgreSQL ada drivernya sendiri, untuk Oracle ada sendiri dan seterusnya. Seperti itu. Itu untuk extension yang sifatnya database spesifik. Nah, di sisi lain di PHP Data Object tadi atau PDO, dia seperti saya bilang tadi, dia sifatnya lebih general. Dia bisa menangani berbagai macam DBMS, gitu ya. Jadi di sini kita bisa gambarkan dia memiliki suatu layer yang disebut dengan abstraction layer. Nah, apa itu abstraction layer? Dia posisinya kira-kira seperti ini. Kode kita sama seperti tadi ada di atas posisinya, di bawah ada berbagai macam DBMS. Nah, PDO abstraction layer dia posisinya semacam menggantikan ekstensinya sifatnya database spesifik tadi. Sehingga dia sekali lagi dia bersifat umum, sehingga misalnya kita ingin melakukan insert ke database, maka kita memanggil fungsi insert yang ada di PDO. Dan kemudian abstraction layer miliknya PDO ini dia akan bisa menerjemahkan ke dalam berbagai macam DBMS yang ada berbagai macam itu tadi. Jadi dia bisa menerjemahkan. Jadi fungsi yang digunakan untuk menginsert, kita tinggal pakai satu fungsi yang sama, entah itu DBMS-nya apapun. Jadi kita memanggil fungsi insert yang sama. Begitupun kalau kita melakukan select, update, dan delete gitu ya, kita memanggil satu fungsi yang sama. Gitu ya. Kemudian
PDO ini dia bisa menerjemahkan ke berbagai macam DBMS yang berbeda-beda. Sehingga di sini ada suatu keuntungan, yaitu saat kita ingin berpindah dari satu DBMS ke DBMS yang lain, itu kita semacam hanya perlu untuk mengubah satu baris kode saja atau mengubah setting project saja. Jadi dengan kata lain, kode kita, website kita itu lebih portable. Dia bisa menggunakan berbagai macam DBMS, tidak seperti yang pertama tadi, yang database spesifik, yang dimana dia harus mengganti banyak sekali kode. Di sini tidak seperti itu. Kemudian walaupun ada kelebihan seperti itu, ada juga kekurangannya, yaitu adalah kalau kita menggunakan PDO seperti ini, secara umum ini secara performance dia lebih rendah gitu ya, atau lebih lambat dibandingkan dengan database spesifik tadi gitu ya, karena dia bersifat general, artinya ada suatu proses tambahan yang perlu dia lakukan, yaitu penerjemahan ke masing-masing DBMS tadi. Maka karena dia punya satu layer tadi, maka ada satu hal yang tambahan yang perlu dilakukan, maka dia secara umum lebih lambat gitu ya. Tapi ya ini perlu dipertimbangkan, bisa dijadikan pertimbangan oleh kita developer saat kita ingin membuat sebuah aplikasi web yang menggunakan database. Apakah kita lebih baik menggunakan pendekatan satu ataukah yang pendekatan yang kedua? Baik, di bagian ini kita membahas tentang PDO atau PHP Data Objects. Pertama, untuk kita bisa menggunakan PDO, kita harus mengenable extension PDO yang ada di web server kita. Kita bisa enable di file php.ini. Isinya atau baris yang perlu kita enable adalah dua baris ini. Umumnya yang dilakukan untuk mengenable adalah menghilangkan karakter komentar gitu ya, sehingga dua baris ini menjadi enable dan sehingga extension PDO kita bisa kita gunakan. Kemudian mungkin juga setelah kita mengenable dua baris ini, kita perlu merestart web server kita. Kemudian setelah itu kita sudah bisa mulai untuk membuat koneksi ke DBMS. Untuk membuat koneksi menggunakan PDO, kita bisa menggunakan kelas ini, PDO. Di sini ada 3 parameter seperti ini, DSN atau Data Source Name. Yang kedua adalah username untuk membuat koneksi. Yang ketiga adalah passwordnya. Apa itu Data Source Name atau DSN? DSN adalah sebuah string yang berisi beberapa parameter, gitu ya. Contohnya di sini kalau kita ingin membuat koneksi ke MySQL, kita bisa membuat DSN dengan string seperti ini. Jadi MySQL.2 host sama dengan di sini adalah variabel host yang ingin kita buat koneksinya. Misalnya adalah localhost seperti ini. Kemudian titik koma, kemudian dbname atau nama database sama dengan apa nama database yang ingin kita buat koneksinya. Kemudian di sini misalnya username-nya adalah admin, kemudian password-nya adalah passwd seperti ini misalnya. Nah, disinilah kalau kita ingin mengganti DBMS kita dari MySQL ke DB2 misalnya, kita mengganti DSN yang kita tulis di sini. Kemudian saat kita membuat koneksi ke database, ke DBMS, kita bisa membuat block try catch gitu ya, sehingga kalau koneksi ke database-nya gagal, maka kita bisa menampilkan pesan error. Contohnya adalah seperti ini. Kita letakkan koneksi ke PDO-nya di block try. Kemudian kalau misalnya ada masalah saat membuat koneksi, maka block catch akan dieksekusi. Kita bisa misalnya melakukan die error sama dengan error E, kemudian get message, misal seperti itu. Nah, di sini penting untuk menghandle gitu ya, menghandle error atau exception
untuk mencegah agar PHP ini tidak menampilkan informasi yang sensitif terkait dengan web server kita. Di beberapa aplikasi saya beberapa kali melihat saat koneksi ke database itu error, itu ada beberapa informasi yang sensitif, misalnya minimal adalah nama database misalnya, itu ditampilkan di string pesan errornya. Nah, ini tentu suatu hal yang tidak baik, tidak aman untuk web kita, dan ini sebaiknya kita cegah seperti itu. Jadi kita hanya menampilkan suatu pesan yang sifatnya umum saja, tidak menampilkan informasi yang sifatnya sensitif tentang web server kita, gitu ya. Termasuk misalnya username misalnya dan password, ini tentunya dua hal yang sangat sensitif, yang tentunya tidak ingin kita buka ke publik seperti itu. Kemudian, setelah kita berhasil membuat koneksi ke database, kita bisa mulai mengirimkan perintah-perintah SQL, gitu ya, menggunakan method query. Contoh sederhananya adalah seperti ini. Kita umumnya yang kita lakukan adalah membuat perintah SQL, kita simpan ke suatu variabel SQL seperti ini. Baru kemudian kita kita eksekusi. Jadi koneksi ke PDO-nya tadi kita simpan ke variabel DB, kemudian kita panggil fungsi query, kita gunakan parameter yaitu string SQL-nya tadi. Kemudian setelah kita mengirimkan atau mengeksekusi suatu perintah SQL, kita bisa melakukan looping. Di sini ada berbagai macam cara untuk melakukan looping untuk menampilkan data yang sudah kita select, gitu ya, dari database. Kita bisa lakukan berbagai macam cara untuk melakukan looping untuk kita tampilkan ke halaman kita, ke suatu tabel misalnya. Contohnya adalah seperti ini. Jadi ini sama seperti tadi, kita meletakkan perintah SQL ke variabel SQL, kita eksekusi dengan fungsi query, kemudian kita melakukan looping, perulangan seperti ini menggunakan for each, misalnya seperti ini. Di sini for each variable query. Variable query adalah variabel yang didapatkan dari fungsi query tadi. Kita simpan di variable query. For each query as row. Maka kemudian row ini akan menyimpan satu persatu baris yang didapatkan dari tabel yang kita select di DBMS. Di database, gitu ya. Jadi kemudian di sini misalnya kita bisa mengecho, gitu ya. Kita bisa mengecho di sini row, di sini variabel row-nya ini menjadi suatu array asosiatif. Indeksnya adalah atau dia sesuai dengan nama kolom yang ada di tabel di database kita. Jadi misalnya dia di tabel kita ada kolom name dan kolom name, maka ini bisa kita select, gitu ya, kolom name dan kolom name-nya dengan menggunakan variabel row tadi, row index name dan row index name seperti itu. Maka contoh output-nya adalah kira-kira seperti ini. Salah satu contoh output-nya. Gitu ya, itu satu cara untuk melakukan looping dari hasil select ke database. Kemudian ada cara yang lain lagi, yaitu menggunakan method fetch dan fetch all, gitu ya. Method fetch dia mendapatkan atau mengembalikan satu baris, satu persatu baris, gitu ya, satu persatu baris, sehingga kita harus menggunakan perulangan while. Contohnya adalah seperti ini. Jadi pemanggilan fungsi fetch-nya, method fetch-nya ini kita tuliskan di dalam statement while, gitu ya. Yang kemudian di dalam blok while-nya ini sama seperti tadi, kita bisa mengakses masing-masing kolomnya secara array asosiatif seperti tadi, row. Kemudian di sini misalnya kolomnya adalah ID, name, dan name misalnya.
Tapi selain itu kita juga bisa menggunakan urutan gitu ya, urutan kolomnya 0, 1, 2 dan seterusnya. Jadi ya, bisa secara index array, bisa juga secara associative array. Tetapi bisa kita lihat di sini bahwa cara yang lebih direkomendasikan adalah cara yang kedua, yang ini, yang menggunakan associative array. Kenapa? Karena tentu urutan kolom itu kan sulit untuk kita hafalkan. Gitu ya. Misalnya kita punya kolom name. Kolom name ini kolom nomor berapa gitu ya, kolom keberapa urutannya. Tentu sulit untuk kita hafalkan dia kolom kedua kah, atau ketiga, atau keempat gitu ya. Maka kita tentu lebih mudah menghafalkan nama kolomnya. Sehingga sekali lagi penggunaan associative array ini lebih disarankan daripada penggunaan index array. Itu untuk fungsi fetch. Kemudian kalau kita menggunakan fungsi fetch all, fungsi ini mengembalikan semua baris, gitu ya, semua baris yang diselect menggunakan perintah SQL kita, dia langsung mengembalikan semua baris langsung, sehingga kita bisa menggunakan fungsi for each. Contohnya adalah begini. Kalau yang tadi fungsi fetch-nya kita taruh di dalam statement while, kalau fetch all kita taruh di luar blok loopingnya. Jadi kita panggil di sini, kita simpan ke variabel rows misalnya. Nah, rows inilah yang menyimpan semua baris yang kita select. Yang kemudian bisa kita lakukan looping menggunakan for each. Kemudian for each rows as row misalnya. Hati-hati di sini ada s-nya perbedaannya. Kemudian di dalamnya sama seperti yang tadi, kita bisa menggunakan index array maupun associative array sama seperti tadi. Kemudian juga kita bisa menggunakan beberapa mode atau fetch mode gitu ya, atau metode untuk menampilkan atau menselect gitu ya di fungsi atau metode fetch dan fetch all. Apa saja mode yang bisa kita pakai? Ada beberapa ini. Kita lihat satu persatu. Misal kita menggunakan mode PDO fetch 6, maka kalau kita menggunakan mode ini, maka kita hanya bisa menggunakan index array saja. Jadi menggunakan urutan kolom 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi sedangkan kita tidak akan bisa menggunakan associative array seperti ini. Nama kolom tidak bisa kalau kita menggunakan mode PDO fetch 6. Gitu ya. Sebaliknya, kalau kita menggunakan PDO fetch assoc, dia singkatan dari fetch association gitu ya, atau PDO associative array kayak gitu. Ini kita tidak bisa menggunakan index array untuk mengambil atau mengakses masing-masing kolomnya. Kita harus menggunakan associative array. Gitu ya. Jadi kebalikan yang fetch 6 tadi. Kemudian kita bisa menggunakan mode PDO fetch both, gitu ya. Nah, kalau kita menggunakan mode ini, kita bisa menggunakan keduanya, index array ataupun associative array, gitu ya, menggunakan urutan ataupun nama kolomnya. Berikutnya, kita bisa menggunakan fetch OBJ atau singkatan dari fetch object. Di sini kita bisa mengaksesnya tidak dengan menggunakan index array, tidak juga menggunakan associative array, melainkan menggunakan style object oriented. Gitu, jadi pakai karakter panah seperti ini. Jadi kita bisa akses dengan row panah ID, artinya kita mengakses kolom ID, kita mengakses kolom name dan seterusnya dengan menggunakan mode PDO fetch object. Gitu. Kemudian kita juga bisa melakukan binding dari kolom-kolom atau indeks kolom ke variabel yang kita buat sendiri. Contohnya, kita di sini select bintang from students dan seterusnya. Kita eksekusi query-nya, kita simpan ke variabel query. Dan di sini kita melakukan binding kolom nomor 1, kolom pertama ke variabel ID.
binding artinya adalah menghubungkan gitu ya. Kemudian kita melakukan binding juga kolom nomor 2 ke variabel name. Kemudian kita melakukan binding kolom nomor 3 ke variabel name. Di sini kolom-kolom ini, urutan kolom ini artinya adalah kolom-kolom yang ada di tabel di database-nya gitu ya. Kemudian kita menggunakan perulangan while, kemudian kita fetch menggunakan mode PDO fetch bound. Maka ini kolom-kolom kita akan bisa kita akses menggunakan kolom yang sudah kita binding tadi di atas di sini tadi. Maka kita bisa langsung mengakses menggunakan echo ID, echo name, dan seterusnya. Kita juga bisa menggunakan binding menggunakan nama kolomnya seperti ini. Jadi, perhatikan bedanya dengan yang sebelumnya tadi. Kalau sebelumnya tadi kita melakukan binding menggunakan urutan kolomnya di tabel database-nya. Kalau di sini kita melakukan binding menggunakan nama kolom di tabel di database-nya. ID, name, kemudian name misalnya seperti itu. Parameter fetch-nya masih sama, PDO fetch bound. Ya, kita bisa melakukan binding seperti itu. Kemudian kita juga bisa bahkan menggunakan keduanya, binding menggunakan nama kolom dan indeks atau urutan kolomnya. Contohnya adalah seperti ini. Ya, di sini kita binding menggunakan nama kolomnya, ini kita menggunakan indeks atau urutan kolomnya, yang ini kita lagi-lagi menggunakan nama kolomnya. Kita bisa lakukan seperti ini. Kemudian kita juga bisa melakukan mapping ke sebuah objek atau kelas. Jadi misalnya kita buat sebuah kelas, misalnya student. Misalnya di sini tabel di database kita adalah tabel student, gitu ya. Tabelnya student. Kemudian kita di sini membuat kelas student. Nah, kelas ini memiliki beberapa field yang harus public, dan ini kita sesuaikan dengan nama kolom di database kita. Misal ada 3 kolom, ada ID, name, dan name. Maka di sini kita membuat 3 field di kelas student ini yang semuanya harus dibuat public. Oke, kelas kita sudah buat, kemudian kita buat SQL-nya seperti biasa, kita query, kemudian kita fetch all menggunakan mode PDO fetch class. Maka di sini hasil dari fetch-nya akan langsung di mapping ke kelas yang baru kita buat tadi. Maka kemudian di perulangannya kita bisa lakukan perulangan seperti ini, for each rows as student. Gitu ya. Kemudian kita bisa echo student panah ID, artinya kita mengakses field ID, student name kita akses field name, dan student panah name kita mengakses field name-nya. Gitu ya. Jadi di sini dia melakukan mapping secara otomatis dari kolom-kolom di tabel di database-nya ke field-field yang ada di kelas yang kita definisikan. Kemudian berikutnya kita bisa melakukan semacam pre-processing sebelum kita menampilkan atau mengecho. Jadi kita menggunakan fetch func seperti ini. Contohnya adalah seperti ini. Jadi di sini kita membuat suatu fungsi, gitu ya, membuat suatu fungsi. Di sini fungsi yang kita buat ini kita buat ada sejumlah parameter dengan jumlah yang sama dengan kolom di tabel di database kita. Kemudian kita mereturn string dengan format sesuai keinginan kita. Kemudian fungsi kita sudah buat, kemudian seperti biasa kita buat SQL-nya, kita query, kemudian kita fetch all. Di sini menggunakan mode PDO fetch func, gitu ya, fetch function. Kemudian parameter keduanya adalah nama fungsi yang baru kita buat tadi untuk melakukan pre-processing tadi. Tentunya nama fungsinya bisa apapun, gitu ya. Nama fungsinya bisa sesuai keinginan kita. Kemudian setelah itu
kita bisa melakukan perulangan for each seperti biasa. Misalnya di sini for each rows as row. Nah di sini saat kita mengecho row-nya, maka di sini kita akan mendapatkan string sesuai dengan yang kita return di fungsi ini tadi. Misal di sini kita memformatnya dengan seperti ini, ada kurung sikunya, ada titik duanya gitu ya. Maka ini kalau kita eksekusi, kira-kira hasilnya adalah seperti ini. Ya. Jadi tadi di sini ID-nya kita tulis di dalam kurung siku, kemudian setelah nim ada titik dua, maka hasilnya contohnya adalah seperti ini. Itu untuk perintah-perintah SQL yang sifatnya adalah retrieval, gitu ya, menselect data. Untuk SQL yang sifatnya mengupdate, kita bisa menggunakan method exec atau execute, gitu ya. Dia fungsi ini mengembalikan suatu angka integer yang merupakan jumlah dari baris yang berubah, gitu ya, jumlah baris yang berubah. Jadi misalnya kita mengupdate, update student, set name dan seterusnya, maka kita bisa execute SQL-nya. Kemudian di sini hasil execute-nya kita bisa simpan ke variable count. Maka variable count ini dia menyimpan jumlah baris yang berubah. Nah di sini misalnya kita update student, kita set namanya menjadi Lee, di mana kita mengupdate baris yang NIM-nya adalah 1234. Maka kalau misalnya ada data student yang NIM-nya adalah cocok dengan ini, maka dia akan mengembalikan angka 1 count-nya ini. Ya. Karena ada data student yang NIM-nya adalah 1234. Tapi kalau misalnya tidak ada baris student yang memiliki NIM ini, ya maka variable count-nya akan bernilai 0, gitu ya, karena NIM-nya tidak ditemukan, seperti itu. Kemudian begitu juga dengan delete, kita bisa menghapus delete from student where NIM sama dengan 1234. Kalau NIM itu ada di database, ya maka count-nya akan bernilai 1, kalau tidak ditemukan akan bernilai 0. Begitu juga dengan insert, ya. Insert, kalau berhasil menginsert, maka dia akan mengembalikan jumlah baris yang terinsert, yang dimasukkan ke database. Kemudian kita juga seringkali perlu untuk mengetahui berapakah ID dari baris yang baru kita insert, gitu ya. Ini kita bisa dapatkan dengan menggunakan method last insert ID. Jadi contohnya di sini, misal kita punya kolom atau tabel seperti ini, ID, kemudian ini misalnya adalah NIM, dan ini adalah name, gitu ya. Kita melakukan inserting seperti ini, insert into student, NIM dan name-nya adalah 1237, namanya adalah Dennis misalnya, kita insert. Maka kita seringkali perlu tahu berapakah ID dari baris yang kita insertkan. Jadi kalau ID ini kan seringkali auto increment, dan karena dia auto increment, kita tidak bisa mengetahui, gitu ya, saat kode itu berjalan berapakah ID yang dibuat, yang di auto increment. Nah maka kita bisa menggunakan fungsi ini, method ini, last insert ID. Maka misalnya kalau kondisi tabelnya adalah seperti ini, 789, maka seharusnya data atau baris Dennis tadi dengan NIM 1237 dia akan masuk dengan ID 10. Nah, maka ID 10 inilah yang akan di-return dengan atau oleh fungsi last insert ID ini, gitu. Kemudian untuk operasi insert, kalau kita menginsert banyak baris sekaligus, gitu ya, banyak baris sekaligus, misal 10 atau 100 baris sekaligus,
kita kalau menggunakan method exact ini akan cukup lambat, gitu ya. Dan ini sehingga tidak direkomendasikan. Maka kita sebaiknya menggunakan prepared statement. Apa itu prepared statement? Kita akan bahas nanti di bagian berikutnya. Kemudian setelah kita selesai memanipulasi, mengoperasikan data di database, kita sebaiknya langsung menutup koneksi ke database atau ke PDO-nya dengan cara mengassign null ke variabel koneksi kita, yaitu dengan cara seperti ini. Maka koneksi ke PDO-nya akan ditutup. Baik, bagian berikutnya adalah tentang prepared statement. Apa itu prepared statement? Jadi seperti namanya, kita menyiapkan statement atau perintah SQL sebelum kita benar-benar mengeksekusinya, gitu ya. Jadi ada beberapa keuntungan di mana kita kalau kita menggunakan prepared statement dibandingkan kalau kita menggunakan cara yang dalam tanda kutip biasa seperti yang kita lakukan sebelumnya tadi. Jadi dengan prepared statement kita memprepare perintah SQL sebelum benar-benar mengeksekusinya ke DBMS. Nah, prepared statement juga memberikan keuntungan dari segi performance, gitu ya. Terutama kalau kita ingin mengirimkan banyak perintah SQL sekaligus, gitu ya. Lebih baik kita menggunakan prepared statement. Kemudian juga ada keuntungan lain juga dari sisi keamanan atau security, di mana ini bisa lebih baik terhadap serangan SQL injection. Kemudian prepared statement ini bisa digunakan di berbagai macam jenis perintah SQL, dari select, insert, update, dan juga delete. Bisa digunakan di semua perintah SQL. Nah, ini adalah contohnya. Prepared statement kita seperti biasa tetap menggunakan SQL seperti biasa, tetapi di sini perbedaannya dengan cara yang biasa tadi sebelumnya adalah bahwa di prepared statement di sini ada dua langkah, yaitu prepare dan execute. Kalau cara yang sebelumnya tadi itu langsung dalam satu langkah langsung execute. Nah, di sini dengan prepared statement kita bagi menjadi dua langkah. Jadi prepare dulu baru kemudian execute. Nah, di contoh ini kita tulis perintah SQL seperti biasa, sederhana, misalnya select bintang from student. Kita prepare di sini. Jadi prepare itu kira-kira semacam compile dulu, gitu ya. Perintah SQL-nya kita compile dulu, baru setelah itu kita execute. Nah, di sini kita prepare dulu, semacam kita compile dulu, kita simpan di variabel prepare. Barulah kemudian kita execute seperti itu. Baru kemudian berikutnya sama seperti yang kita bahas tadi, kita bisa fetch all, pakai middle fetch object, dan seterusnya. Jadi perbedaannya ada di sininya. Kita tidak langsung execute, melainkan kita prepare terlebih dulu. Ini contoh lain menggunakan perintah insert. Jadi SQL-nya sekali lagi sama seperti SQL yang biasa. Hanya perbedaannya di sini dibagi menjadi dua langkah. Kita prepare dulu, baru kita execute. Ini kita menggunakan contoh perintah insert. Kemudian yang ini perintah update, sama juga. Dan ini perintah delete. Kemudian dari contoh tadi barangkali belum terlihat untuk apa, gitu ya. Apa kelebihannya kalau kita menggunakan prepared statement. Nah, di sini ada satu keuntungan dari segi kodenya, di mana kalau kita menggunakan prepared statement itu kita bisa menggunakan parameter, gitu ya. Bisa menggunakan parameter. Jadi perintah SQL kita bisa menerima parameter sehingga perintah SQL kita itu berfungsi menjadi semacam template. Ada beberapa cara kita bisa menggunakan atau menuliskan parameter. Contohnya adalah begini. Jadi ini adalah perintah SQL insert into student, kemudian kolomnya name dan name. Values-nya di sini kita belum tuliskan. Jadi masih berupa parameter.
gitu ya. Di sini parameternya kita tuliskan dengan karakter tanda tanya seperti ini. Karena kolomnya ada 2 yang ingin kita insert, maka di sini parameternya juga ada 2. Setelah kita menuliskan perintah SQL dengan parameter seperti ini, masih belum ada nilainya, ini sudah bisa kita prepare. Ya, sudah bisa kita prepare. Jadi yang masih kosongan ini kita sudah bisa prepare, kita bisa semacam compile. Baru kemudian setelah kita prepare, baru kita isi dengan nilai, kita beri parameter. Nah, di sini satu hal yang perlu diingat adalah urutan parameternya itu yang pasti dari kiri dulu, gitu ya. Jadi ini adalah parameter pertama dan ini yang kedua. Dan yang penting itu diingat, urutannya tidak dimulai dari 0, melainkan dari 1. Jadi ini bukan 0 dan 1, melainkan 1 dan 2. Maka di sini kita bind value terhadap prepare-nya, kita bind value 1, gitu ya. Parameter pertamanya 1, kita isi dengan nilai 1, 2, 3, 4. Parameter 2-nya kita isi dengan string Smith. Oke, setelah 2 baris ini, nilai sudah masuk, gitu ya, parameter sudah masuk ke parameter ini, ke tanda tanya ini, dua-duanya sudah masuk, barulah kita execute. Baru di sini data itu atau perintah insert ini benar-benar dieksekusi ke DBMS. Kemudian kita bisa juga di sini kalau tadi kita menggunakan fungsi bind value, kita juga bisa langsung menggunakan atau menuliskan masukkan parameternya tadi langsung di fungsi execute-nya. Jadi kita bisa menggunakan array seperti ini. Jadi dia akan otomatis masuk 1, 2, 3, 4-nya ini akan otomatis masuk ke parameter pertama, Smith-nya akan masuk ke parameter yang kedua. Kemudian kita juga bisa menggunakan name parameter yang bernama seperti ini. Jadi ini name dan name seperti itu. Kita bisa gunakan, tetap bisa menggunakan bind value dengan urutan yang seperti ini 1 dan 2 bisa. Tapi kita juga bisa menggunakan, karena di sini kita sudah berikan nama, kita bisa menggunakan nama juga untuk mengisikan nilai atau parameternya tadi. Jadi kan di sini kita kasih nama name, kita di sini menggunakan array dengan key-nya adalah name, kemudian value yang ingin kita isikan. Di sini parameter dengan nama name kita bisa gunakan di sini array dengan key-nya adalah name dan value-nya adalah nilai yang ingin kita masukkan. Seperti itu. Jadi itulah prepared statement ini memberikan keuntungan, kelebihan terutama dari sisi performance, gitu ya. Kalau kita misalnya bayangkan kita menginsert misalnya 100 baris sekaligus, maka kalau kita menggunakan cara yang biasa, gitu ya, tanpa prepared statement dibandingkan dengan kalau kita menggunakan prepared statement, ini perbedaan performance-nya akan cukup jauh. Ya, prepared statement akan bisa melakukan insert ke database dengan jauh lebih cepat. Oke, di bagian ini kita membahas tentang extension yang database spesifik terhadap DBMS MySQL. Oke, jadi ini adalah 2 extension yang sifatnya MySQL spesifik. Dengan kata lain, ini hanya bisa digunakan untuk database MySQL saja. Nah, di sini sebenarnya MySQL dan MySQLi ini adalah 2 extension yang berbeda. Yang ini perhatikan ada i-nya. Apa itu i-nya di sini? I-nya adalah improve. Jadi di sini MySQLi adalah extension MySQL Improve yang merupakan improvement atau versi baru dari extension yang MySQL. Ya, sehingga kalau mencari referensi, gitu ya, artikel atau tutorial, pastikan menggunakan extension yang MySQLi bukan MySQL. Kenapa?
karena extensionnya MySQL ini adalah extension yang sudah versi lama gitu, sehingga sudah berstatus deprecated, sehingga ya sebaiknya tidak digunakan lagi. Kita sebaiknya menggunakan MySQLi atau PDO MySQL. Sehingga di bagian ini kita hanya akan membahas tentang extension MySQLi saja. Oke dah. MySQLi ini mendukung style pemrograman baik prosedural maupun object oriented. Jadi yang terbiasa dengan prosedural silakan pakai, dan yang terbiasa dengan object oriented kita juga bisa pakai style object oriented. Dua-duanya didukung oleh MySQLi. Contohnya adalah ini, contoh kode untuk membuat koneksi ke database menggunakan extension MySQLi. Ini adalah contoh yang menggunakan style prosedural. Kita menggunakan fungsi MySQLi_connect, parameternya ada 4, host dari database yang ingin kita koneksi, kemudian username, password, dan nama database-nya. Dan untuk mengecek apakah ada error saat membuat koneksi, kita menggunakan fungsi MySQLi_connect errno atau error number. Kemudian untuk style yang object oriented seperti ini, kita menggunakan keyword new, ya, new MySQLi, kemudian parameternya sama, ada 4. Kemudian untuk mengecek apakah ada error di pembuatan koneksi ke database-nya, kita menggunakan field atau property connect errno seperti ini. Kemudian di tengah-tengah kode kita bisa berganti-ganti style sebenarnya, gitu ya. Dari prosedural ke object oriented ataupun sebaliknya, tapi itu tidak disarankan. Walaupun bisa, sebaiknya kita konsisten menggunakan style yang kita sudah pilih sejak awal, gitu ya, agar kode kita menjadi lebih baik. Kalau kita dari awal sudah pakai prosedural, ya sudah seterusnya kita pakai prosedural. Begitu juga kalau kita pakai object oriented, kita sebaiknya konsisten. Ini contohnya kita melakukan select bintang from student. Kemudian kita mendapatkan berapa baris yang didapatkan dari select ini. Kita bisa dapatkan menggunakan style object oriented seperti ini, query, kemudian 6 rows begini, ataupun menggunakan prosedural, gitu ya. Kalau prosedural selalu menggunakan fungsi seperti ini, MySQLi 6 rows, kemudian parameternya adalah query-nya. Query-nya adalah hasil dari method query tadi, gitu ya. Kemudian untuk mendapatkan data dari MySQLi tadi ada beberapa cara juga, gitu ya. Yang beberapa cara ini bisa kita gunakan dengan style prosedural maupun object oriented. Di sini kita bisa mendapatkan datanya sebagai array ataupun sebagai objek. Untuk array di sini karena array ada array index atau numerik dan juga ada array asosiatif, di sini juga didukung juga. Kita bisa menggunakan MySQLi 6 sebagai parameternya dan juga MySQLi ASOC atau asosiatif. Atau kita juga bisa menggunakan keduanya, MySQLi both. Kemudian ini adalah contohnya kalau kita menggunakan style object oriented, kita mendapatkan data sebagai array numerik atau index. Jadi setelah kita execute SQL-nya, kita query, hasilnya kita simpan di parameter query, kita looping. While row sama dengan di sini sekali lagi ini menggunakan style object oriented. Jadi di sini row sama dengan query, karena fetch array parameternya adalah MySQLi 6. Nah, karena kita menggunakan MySQLi 6, maka kita hanya bisa menggunakan index array saja atau array numerik saja. Jadi row, index 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan kita tidak bisa menggunakan array asosiatif seperti ini, tidak bisa. Sebaliknya, kalau kita menggunakan MySQLi ASOC, kita tidak bisa menggunakan array index atau array numerik yang 0, 1, 2 seperti ini, nggak bisa. Kita harus menggunakan array asosiatif seperti ini. Ya, di mana key-nya adalah nama kolom di tabel di database-nya. Ini query fetch array kemudian MySQLi ASOC ini ada fungsi atau method shortcut-nya yaitu ini, query fetch ASOC.
ya, sehingga lebih singkat. Kita bisa gunakan itu. Kemudian kita bisa menggunakan keduanya, baik array numerik ataupun array asosiatif, dengan memberikan parameter MySQLi both seperti ini. Kita bisa pakai dua-duanya. Kemudian kita bisa menggunakan juga objek. Jadi datanya tidak dibaca dalam bentuk array, melainkan dalam bentuk objek menggunakan metode fetch object. Maka di sini row-nya akan menjadi objek, bukan array. Sehingga karena row-nya ini bukan berupa array, kita nggak bisa menggunakan indexing numerik seperti ini, 0, 1, 2 nggak bisa, ataupun juga menggunakan array asosiatif juga seperti ini nggak bisa. Karena row-nya sekali lagi berupa objek, sehingga kita harus menggunakan sintaks seperti ini. Row, panah ID, panah name, dan seterusnya. Itu untuk yang object oriented. Berikutnya untuk style yang prosedural, selalu menggunakan fungsi-fungsi gitu ya. Jadi di sini MySQL query, kemudian di sini MySQL fetch array, dan di sini method atau style yang ingin kita gunakan kita tuliskan sebagai parameter kedua, MySQL 6 misalnya seperti ini. Maka kita akan mendapatkan array numerik atau index di variabel row-nya di sini, sehingga kita hanya bisa menggunakan index array dengan indeks numerik 0, 1, 2 dan seterusnya, dan kita tidak bisa menggunakan indeks atau key berupa string seperti ini. Kemudian juga sebaliknya seperti tadi, kalau kita menggunakan MySQL ASOC, kita hanya bisa menggunakan array dengan key string seperti ini, tidak bisa menggunakan indeks numerik seperti ini. Kita juga bisa menggunakan keduanya dengan MySQL both. Kita bisa menggunakan array index atau numerik, dan juga bisa menggunakan associative array seperti ini. Dan juga kita juga bisa menggunakan atau mendapatkan data dari database sebagai objek. Sama seperti tadi, kita harus menggunakan sintaks panah seperti ini. Kita nggak bisa menggunakan index array maupun associative array. Kemudian terakhir, setelah kita membaca dan baca tulis ke database, koneksinya kita bisa tutup juga bisa dengan style object oriented seperti ini, MySQLi, kemudian panah close, atau juga bisa menggunakan style prosedural menggunakan fungsi MySQLi_close seperti itu. Oke, bagian berikutnya sekaligus bagian terakhir dari video ini adalah tentang transactions atau transaksi. Jadi defaultnya setiap perintah SQL itu dieksekusi langsung gitu ya, langsung dieksekusi. Jadi misal kita eksekusi kita tulis 3 perintah, kita panggil method buat execute, maka dia akan langsung dieksekut satu persatu. Artinya 3 perintah SQL tadi menjadi 3 perintah yang terpisah, tidak ada hubungannya satu sama lain. Nah, tetapi ada beberapa kasus gitu ya, atau kebutuhan di mana kita perlu untuk mengeksekusi beberapa perintah SQL secara bersamaan gitu ya, atau dalam satu kesatuan gitu ya, dalam satu kesatuan, dan dia harus dieksekusi semuanya dengan sukses atau tidak sama sekali. Saya kira konsep ini sudah dibahas di mata kuliah sistem basis data gitu ya, tapi barangkali saya akan jelaskan lagi singkat. Jadi sekali lagi, transaksi ini adalah sekumpulan operasi gitu ya, sekumpulan operasi yang harus, semua operasi tadi harus berhasil dieksekusi atau tidak sama sekali. Sehingga dengan kata lain, kalau misalnya ada satu operasi gitu ya, ada satu operasi yang gagal, maka sebaiknya sekumpulan operasi tadi kita gagalkan semuanya. Misal ada 5 operasi SQL, ada satu perintah SQL yang gagal, maka kelima-limanya sebaiknya digagalkan semuanya. Karena kelima operasi SQL tadi
secara konsep kelimanya adalah operasi yang menjadi satu kesatuan, gitu ya. Nah, satu kesatuan inilah yang kita sebut dengan transaksi. Contoh yang sering digunakan adalah operasi atau transaksi mentransfer dari satu rekening nasabah ke rekening nasabah yang lain. Misalnya katakanlah nasabah A dan nasabah B. Nasabah A ingin mentransfer sejumlah uang ke nasabah B. Maka katakanlah yang ditransfer uang 1 juta. Maka saldo milik nasabah B itu kan harus ditambah sebanyak 1 juta. Sedangkan saldo milik nasabah A itu harus dikurangi sebanyak 1 juta juga. Dan ini kan harus sinkron. Jadi harus sinkron. Di sini ada dua operasi yang harus sinkron. Nasabah B harus bertambah saldonya, nasabah A harus berkurang saldonya. Harus sinkron. Jadi harus terjadi semuanya atau tidak sama sekali. Bayangkan misalnya nasabah B saldonya bertambah 1 juta, tapi nasabah A saldonya tidak berkurang. Maka yang terjadi ya jelas banknya rugi, kan begitu. Nah, sehingga di sini penambahan saldo nasabah B dan pengurangan saldo nasabah A ini adalah dua operasi yang menjadi satu kesatuan, menjadi satu transaksi. Semuanya harus dieksekusi dengan sukses atau tidak sama sekali. Jadi harus digagalkan sama sekali, seperti itu. Oke. Jadi contoh kodenya adalah seperti ini. Jadi di sini kita di contoh ini kita menggunakan PDO. Di sini kita mengset beberapa atribut seperti ini. Kemudian kita memanggil method untuk memulai transaksi. Tidak memulai transaksi, memanggil method begin transaction. Kemudian kita eksekusi perintah-perintah SQL yang menjadi bagian dari transaksi itu. Misalnya di sini dicontohkan ada perintah update account set bla bla bla, seterusnya ada insert into account dan seterusnya, ada delete from transaction where dan seterusnya. Gitu ya. Ini tiga perintah SQL ini misalnya menjadi satu kesatuan yang harus dieksekusi ketiga-tiganya secara sempurna berhasil atau tidak sama sekali. Maka di sini kita tuliskan ini, masukkan dalam blok try catch. Jadi perintah SQL-nya kita masukkan ke blok try. Jadi ini akan di try, akan coba untuk dieksekusi. Di sini kita execute beberapa perintah. Kemudian setelah perintahnya kita jadikan parameter di method exec ini, kemudian kita commit. Nah, kemudian kalau misalnya eksekusinya berhasil, ya sudah berhasil, operasinya berhasil, transaksinya berhasil. Tetapi misalnya operasi yang kedua, insert ini misalnya gagal misalnya. Karena suatu sebab tertentu, di sini insertnya gagal. Maka otomatis PHP akan masuk ke blok catch. Nah, di blok catch-nya ini DB rollback dipanggil. DB kita memanggil method rollback. Rollback artinya adalah semacam mengundo. Jadi di sini kalau perintah insertnya di sini gagal, maka akan langsung di rollback. Artinya update dan delete-nya juga akan ikut di undo juga. Dengan seperti itu, maka kita bisa memastikan bahwa ketiga-tiganya pasti atau harus berhasil atau tidak sama sekali kalau misalnya ada satu atau lebih perintah yang gagal. Nah, di sini di beberapa kasus kita perlu untuk menggunakan konsep transaction ini tidak untuk memastikan sejumlah operasi itu benar-benar berhasil semuanya atau digagalkan sama sekali. Oke, itu tadi pembahasan kita tentang database sudah selesai. Di video selanjutnya kita akan membahas tentang implementasi atau penggunaan dari konsep yang kita bahas di video ini tadi ke kasus database yang nyata. Jadi jangan lupa tonton video berikutnya tentang CRUD atau create, read, update, dan delete. Terima kasih sudah nonton, dan silakan kalau ada pertanyaan silakan seperti biasa tulis pertanyaan di kolom komentar, dan juga jangan lupa like, share, dan subscribe.
Terima kasih udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.